Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Ada apa datang kembali? Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Ya, Bung. Saya mendengarnya semua di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan kebenaran berita itu. Jangan sampai kita gegabah dan mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar, Bung. Ya sudah, nanti kita bicarakan dengan anggota PPK yang lainnya. Saya sendiri tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Baiklah, Bung. Jika itu keputusan Anda, apa boleh buat? Saya pergi dulu. Silakan. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar menggembirakan bagi kita. Tapi, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan tersebut? Maksud saya, Jepang telah menyerah kepada negara Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan di wilayah Indonesia ini? Mari kita sepakat untuk kemerdekaan negara ini tanpa bantuan dari Jepang dan menolak segala hadiah apapun dari Jepang. Ya, benar. Mari kita meminta kepada Soekarno untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulannya, Bu. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno tidak menyetujui dengan usulan ini? Tidak bisa. Kita harus secepatnya memerdekakan negara ini. Tapi kan Bung Karno siapa tahu tidak setuju. Tenang semuanya, tenang. Jika kalian semua sudah setuju, besok kita akan pergi ke rumah Soekarno dan membicarakan semua ini. Baiklah, Bung. Baiklah, kalau begitu kita sudahi saja rapat ini. Kalau begitu, saya pulang dulu. Wassalamualaikum. Kita bisa merdeka. Jadi cara kita tinggal ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Betul, Bu. Ya sudah, silakan masuk. Kebetulan toko tua sedang ada di dalam. Hah? Apa, Bu? Toko 2 di dalam? Iya, silakan masuk. Ada apa? Kami kesini ingin membicarakan tentang kemerdekaan. Saya tahu, saya juga ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kenapa Bung tidak setuju dengan usulan kami? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa adanya rapat dengan anggota PPK yang lainnya. Tidak bisa, Bung. PPK itu buatan Jepang. Takutnya mereka tahu rencana ini. Tapi itu satu-satunya jembatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dengan rencana ini, Bung. Jadi, selanjutnya kita akan memutuskan hubungan dengan Jepang. Setuju, Tuan. Saya tidak menyetujuinya. Sebaiknya kita bicarakan dengan anggota PPK yang lainnya supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi tidak bisa, Tuan. Jika kalian semua tidak menyetujuinya, saya tidak akan proklamasikan kemerdekaan. Ada apa ini? Begini, Bung. Kami sedang membicarakan dengan para pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi saya tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan kembali dengan para tokoh tua? Saya setuju. Lalu, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di belakang terlebih dahulu. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, kami ke belakang dahulu. Silahkan. Jadi, bagaimana ini? Mereka menuntut kita untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung.
Sebaiknya kita mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Alangkah lebih baiknya untuk saat ini kita berfokus kepada masalah sekutu yang ingin kembali mulai daerah Nusantara. Perihal masalah ini akan kita bahas lebih lanjut di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan para pemuda itu? Apa kita abaikan saja? Mereka masihlah muda, pikiran mereka masih pendek. Sebaiknya kita melihat ke depan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, apakah kita setuju? Kita tidak akan memenuhi keinginan para pemuda itu. Benar, dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah lagi. Mengingat militer Indonesia masih sangatlah siap siaga. Kalau seperti itu, lalu bagaimana kita mengatakannya kepada para pemuda? Sudah, mari kita panggil mereka kembali. Silakan. Kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Jika kalian tidak terima, silahkan cari tokoh lain. Baiklah, kalau keputusan kalian seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah memutuskan memerdekakan negara ini saat esok hari, saat sidang PPKI. Lalu mengapa? Anda pikir memerdekakan negara ini gampang? Semua itu butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Kita harus berbicara dengan anggota PPKI lainnya. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Mengapa harus menunggu? Sudah terlalu banyak rakyat yang menderita. Jadi, kalian semua tidak setuju dengan usulan dari kami dan merasa bisa menopang semua ini sendiri. Lalu mengapa kalian mendatangi Soekarno dan meminta beliau untuk memproklamasikan kemerdekaan? Lalu mengapa kita harus menunggu janji manis Jepang, sedangkan Jepang sendiri telah kalah? Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Bagaimana kalau terjadi pertumpahan darah lagi? Bung Karno tidak mengumumkan malam ini, maka akan terjadi pentumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, seret aku ke pojok sana. Tidak perlu menunggu malam, potong malam ini juga. Tidak usah menunggu besok. Bung, tenanglah, Bung. Sudah, tenang. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri semua penderitaan ini. Bagaimana ini? Bung Karno tidak menyetujui usul kita. Apalagi Bung Karno tidak mempercayai adanya berita tersebut. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Maksudnya semacam penculikan. Nah, tepat sekali. Lalu kemana kita akan membawa mereka berdua? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok karena di sana tempatnya dekat dengan salah satu pemusatan tentara PK yang dimana keamanannya sangat terjamin. Bagaimana menurut kalian? Saya sih setuju aja, terserah kalian ya kan. Nah, bagus itu. Saya setuju dengan cara tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa pagi-pagi begini? Kami diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Hah, Bung? Untuk apa datang kemari? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Apa-apaan kalian ini? Bukan waktunya untuk berdebat. Kang Mas, ada apa ini? Tunggu, biarkan istri saya ikut. Ibu, dimohon untuk ikut dengan kami. Kalian ini kenapa sih? Maafkan saya tidak mau ikut.
Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, di mana letak Bung Karno dan Bung Hatta? Saya akan menjamin keselamatan mereka. Saya akan menjamin kemerdekaan akan dilaksanakan pada esok hari. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong, kembalikanlah Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Dan saya akan berjanji, proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jika tidak, nyawa saya sebagai taruhannya. Baiklah, bawa dia sekarang. Kang Mas, Apa-apaan ini? Bagaimana tidurmu, Bu? Apa nyenyak? Bagaimana dengan keputusanmu? Saya tetap pada pendirian saya. Pemuda seperti kalian tidak pantas disebut pemuda Indonesia. Jadi, apa Bung Karno tetap dengan pendirian Bung Karno? Mau berapa kali pun kamu berbicara seperti itu, saya akan tetap pada pendirian saya. Cepat proklamasikan atau kubunuh. apa-apaan kalian ini? Tak apa, Bu. Kami hanya ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan. Ya saya tahu, tapi Kang Mas menakut pasti ada alasannya. Lalu bagaimana kesepakatan tersebut ada pada mereka berdua? Sudahlah, kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tidak emosi. Apa-apaan ini? Lepaskan mereka berdua. Pemuda seperti kalian tidak pantas disebut sebagai pemuda Indonesia. Mari Bung, ikuti saya. Permisi. Iya, ada apa? Apa ada Laksamana Madenya? Ada, silakan masuk. Sebentar, biar saya panggilkan tuan saya dulu. Silakan. Ada apa kedatangan tuan-tuan ke rumah saya? Apa ada masalah serius? Kami ingin menanyakan apakah Jepang sudah menyerah. Di mana tuan mendengar berita itu? Kami mendengar di radio luar negeri. Ya, memang benar Jepang sudah menyerah. Tapi kami masih rahasiakan kepada Indonesia agar tidak terjadi kericuhan. Tapi kami sedang bingung karena para pemuda mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bukankah itu suatu gagasan yang bagus? Jadi, Tuan mensetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Jika Tuan berkenan, izinkanlah kami untuk menginap di sini semalam. Boleh, tapi untuk apa? Kami sepakat, jika berita itu memang benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan besok nanti. Baiklah, tapi apa yang sudah kalian persiapkan? Sebenarnya kami belum mempersiapkan apa-apa. Tapi kami ingin membuat teks proklamasi dan bendera merah putih di sini. Ya, benar sekali itu, Bu. Baiklah, kalau begitu, percepat persiapannya.
kita tidak bisa memutuskannya sendiri tanpa adanya. Makanya gue ya, karena ini harus keluarga diri kita. Lo kapan mulai? Menopang ini semua sendiri. Lalu mengapa kalian mendatang? Tapi bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno tidak menyebut Anda pikir memerdekakan negara ini gampang? Jepang kan Indonesia harus memproklamasi Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri semua Jika kamu berbicara seperti itu, saya akan tetap pada pendirian saya. Proklamasikan kemerdekaan secepatnya atau kan Jadi kalian semua tidak setuju. Tuh kan, sini sama. Hasilnya akan meledak. Mbak bilang ya saya tahu tapi kalau mau ngajak Soekarno dan membicarakan semua ini. Baiklah, Bu. Baiklah, kalau gitu kita Ini batang leherku, seret aku pojok sana. Potong malam ini juga, tidak usah menunggu besok. Tenang.